mengenal mahar atau belis jujuran sebagai tradisi di Lio. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di dalam sebuah perkawinan ada unsur-unsur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi. Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya. Di NTT pada umumnya memiliki kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur dan dijaga oleh generasi penerusnya. Mahar, belis, atau jujuran merupakan upacara adat sebelum melakukan proses pernikahan antara kedua belah pihak. Perkawinan dalam tradisi kehidupan orang Flores menganut dua sistem, yaitu patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal di mana garis keturunan selalu dihubungkan dengan bapak. Bagi masyarakat patrilineal, laki-laki mendapat penghargaan dan penghormatan lebih tinggi dari kaum perempuan. Sedangkan sistem matrilineal, yaitu masyarakat genealogis, menarik keturunan hanya dihubungkan dengan ibu. Sistem waris keturunan anggota kerabat perempuan dan kedudukan sosial perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Di Flores yang menganut sistem patrilineal, yaitu masyarakat dari Kabupaten Ende, Maumere, Lembata, dan Manggarai. Sedangkan yang menganut sistem matrilineal adalah Kabupaten Nagekeo dan Bajawa. Di sini saya akan membahas perkawinan pada suku Lio, tepatnya di Desa Boloara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Menurut suku Lio, belis berasal dari kata beli atau harga, atau kata lainnya membeli. Belis merupakan persoalan penting sebelum sebuah pernikahan diresmikan. Pada umumnya, belis selalu dimaknai dengan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tentu berhubungan dengan sejumlah uang atau barang yang dilakukan sebelum upacara perkawinan. Ini adalah urusan yang benar-benar serius yang dibahas oleh keluarga besar kedua belah pihak. Walaupun sebenarnya belis hanyalah sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Di zaman dahulu, seorang laki-laki dari keluarga bangsawan atau yang biasa disebut dengan mosalaki biasa memberi belis dengan harga yang sangat mahal. Namun, sekarang seorang mosalaki tidak dituntut untuk harus membayar belis dengan harga yang mahal, dan kata belis diganti dengan ungkapan kata air susu ibu. Ungkapan ini muncul karena perkembangan zaman yang semakin maju yang membuat mereka untuk tidak menuntut belis terlalu mahal. Kenyataannya, besar kecilnya belis menjadi ajang pamer kekayaan, di mana jika mendapat atau memberi belis yang tinggi, mereka akan merasa nama dan harga diri terangkat. Sebelum belis diantarkan ke pihak perempuan, pihak keluarga laki-laki melibatkan keluarga besarnya, adik, kakak, ejakera, untuk berkumpul dan menyiapkan apa yang harus dibicarakan ketika berada di pihak perempuan, dan tanggungan apa saja yang akan mereka berikan untuk membantu pihak laki-laki dalam memenuhi syarat belis atau jujuran yang telah ditentukan pihak perempuan. Belis atau jujuran tidak selalu ditanggung oleh keluarga pihak laki-laki, tetapi belis atau jujuran juga dapat dilakukan dari pihak perempuan. Dalam tradisi orang Lio memiliki 3 tahap dalam mengantarkan mahar atau belis atau jujuran, yaitu tahap yang pertama, kenal rumah wanita atau biasa yang disebut dengan istilah gantung baju, teo lambu atau mbeo sao. Belis yang dibawa seadanya, yaitu uang sekitar 15 juta hingga 25 juta dengan hewan yang tidak banyak jumlahnya, sekitar 2 hingga 5 ekor. Maksud dari teo lambu atau mbeo sao adalah lamaran di mana pihak laki-laki datang ke pihak perempuan untuk menyatakan maksud mereka membawa hewan dan uang.
Selain itu, Teo Lambu atau Mbek Osao memiliki pengertian lain, yaitu perempuan tersebut telah memiliki tunangan atau sudah dilamar. Teo tanda, dan artinya perempuan tersebut tidak bisa diganggu oleh siapapun. Saat pertemuan itu terjadi, keluarga laki-laki akan menanyakan kesiapan dari keluarga perempuan dan membicarakan belis yang harus dibayar. Jika dari pihak perempuan memberikan lawo, lambu, luka, lesu, ragi, mbako, dan siripinang atau nataka kepada pihak laki-laki, itu tandanya bahwa dari keluarga perempuan menerima lamaran dari pihak laki-laki atau biasa disebut sebagai tolonata. Pihak perempuan diberikan lawo, lambu, dan siripinang, dan pihak laki-laki diberikan ragi, lesu, dan bako. Jika keluarga dari pihak laki-laki yang datang berjumlah 20-an orang, maka keluarga perempuan harus memberikan 20 kain tenun, siripinang, dan bako kepada keluarga laki-laki. Tahap kedua disebut dengan turia atau bawa besar. Disinilah belis besar yang sesungguhnya. Pada tahap ini, hal yang akan dibicarakan adalah mengenai perkawinan yang akan diselenggarakan. Pihak laki-laki akan membawa belis atau mahar seperti yang dibicarakan pada saat Teo Lambu atau Mbek Osao, dan dari pihak perempuan akan membalas dengan tolonata kepada keluarga laki-laki. Pihak perempuan akan diberikan lawo, lambu, siripinang, dan pihak laki-laki akan diberikan ragi, lesu, dan bako. Namun yang diberikan bukan hanya keluarga laki-laki yang ikut membawa belis tersebut, tetapi dari ine dan ame atau bapak dan mama, ada semua mendapatkannya. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu tunika. Pada tahap ini akan dibicarakan tentang penentuan bulan baik atau tanggal baik acara pernikahan dan apa saja yang akan ditanggung oleh pihak laki-laki dan perempuan. Biasanya pihak perempuan menanggung beras dan pada pihak laki-laki akan membawa hewan dan uang. Hewan yang disediakan tidak hanya untuk acara pernikahan saja, tetapi juga untuk masyarakat yang membantu mendirikan panggung. Hewan ini juga dipakai untuk keperluan panggil nama di gereja atau eko painaja. Dahulu, pemberian belis atau mas kawin semakin banyak dan merasa bangga karena namanya akan selalu disebut, bahkan disegani oleh masyarakat kelas bawah, Faiwalu Anakalo. Pemberian berupa omembulu, omembulu rua, dan omembulu telu menjadi hal yang biasa bagi mereka yang hidup pada zaman itu. Kerbau, sapi, dan kuda dijadikan sebagai hewan jujuran, mahar atau belis. Sedangkan babi, kambing, dan ayam hanya digunakan sebagai bahan lauk di saat bicara adat. Sistem poligami masih hidup. Akibatnya banyak perempuan yang dalam kehidupan perkawinannya selalu tertekan, dianiaya, bahkan dijual untuk dijadikan koofaingae. Dewasa ini, kebiasaan itu telah berangsur ditinggalkan oleh dianggap sebagai bentuk tindakan feodal. Yang ada dan berkembang saat ini adalah perkawinan yang terjadi karena cinta. Mahar atau belis tetap diberikan, tetapi cinta yang diutamakan. Perubahan ini berkembang setelah agama masuk di daerah Liu. Pada zaman dahulu, anak om kandung dapat dinikahkan. Sedangkan saat ini, anak om kandung tidak boleh dinikahkan karena masih ada hubungan darah. Sama halnya dengan bapak bersaudara dan ibu bersaudara. Perkawinan adat daerah Liu Wolo Ara Moni Kelimutu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, perkawinan anak ale. Perkawinan yang didasari atas persetujuan orang tua dan juga sanak yang bersangkutan.
Proses perkawinan jenis ini biasanya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang lengkap, baru masuk pada proses perkawinan. Tahap yang kedua yaitu perkawinan lari. Wanita minggat dari rumah secara diam-diam menuju rumah laki-laki dan biasanya terjadi pada malam hari. Tentunya hanya si wanita dan laki-laki yang mengetahui hal ini karena sebelumnya mereka telah membuat satu perjanjian. Yang ketiga, perkawinan maksud. Maksud dari perkawinan maksud yaitu laki-laki tinggal di rumah keluarga perempuan dan di sana dia diangkat dari nia sama dengan saudara atau eja kiranya. Bila ada perkawinan seperti itu, artinya laki-laki tidak punya apa-apa sehingga dia di sini dikatakan ko'o no tebo jongo no lo. Dan yang keempat, perkawinan pa'atua. Perkawinan pa'atua biasanya seperti terjadi sejak anak masih dalam kandungan ibunya. Orang tua dari kedua calon mempelai telah sepakat untuk menjodohkan dengan anak mereka. Perkawinan adat ini terjadi ketika ada hubungan cinta antara seorang wanita dan seorang laki-laki. Proses perkawinan adat Liu adalah dimulai dari Rutu'u Jagarara atau lebih dikenal dengan masuk minta. Kemudian dilanjutkan dengan Turia atau mahar atau jujuran. Lalu dilanjutkan dengan Tekenaja Lekania Tua atau mencatat nama pada kantor paroki. Setelah itu dilakukan painaja, yaitu pengumuman di mimbar gereja untuk diketahui oleh masyarakat umum tentang perkawinan mereka. Bila mana terjadi sesuatu, katakan bertunangan dengan orang lain, maka sejumlah belis yang diantar pada saat Ru'utu'u Jagarara harus dikembalikan sebanyak 2 kali lipat, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Menurut saya, adat merupakan tradisi leluhur yang harus diwarisi. Namun, tuntutan adat juga perlu disesuaikan secara kontekstual, termasuk konteks mahar, belis atau jujuran yang umumnya menjadi salah satu tuntutan adat dalam urusan kawin-mawin. Artinya, mahar adat, belis atau jujuran harus dilihat dalam konteks penghargaan dan bukan semata soal harga. Tradisi Liu pada umumnya, seremoni adat tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin-mawin setelah melalui tahap gantung baju atau teolambu atau meotebo. Pada dasarnya, tungawu merupakan tahap inti dalam tradisi Liu, di mana pihak keluarga laki-laki membawa beberapa binatang atau eko, uang maupun emas atau liwu. Meski demikian, makna dan nilai di balik acara tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis atau harga yang harus dipenuhi, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga, sekaligus prasyarat untuk tahap selanjutnya menerima sakramen perkawinan. Wujud penghargaan balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki yakni berupa sarung motif lawo atau kain ragi, baju atau lambu, dan selendang desta atau luka lesu. Yang paling utama yakni penghargaan suasana persaudaraan dan kekeluargaan. Proses adat yang terjadi di forum biasanya dipandu langsung oleh masing-masing juru bicara, yaitu ada 6 tahap penerimaan keluarga laki-laki. Yang pertama, sapaan atau megah. Yang kedua, makan siripinang atau wetinata. Yang ketiga, bicara adat atau gareveli. Yang keempat, penghargaan oleh keluarga perempuan atau lopata. Yang kelima, makan adat atau ruekibi. Dan yang keenam, makan bersama atau kabou pasabela.
Meski demikian, mahar adat cenderung menjadi beban bahkan menciptakan prahara di antara kedua rumpun keluarga jika tidak mencapai kesepakatan dalam forum adat. Ada beberapa suku yang masih kuat mempertahankan setiap tahap adat atau buku teda weliweki masing-masing dengan tuntutan nominal. Padahal semestinya mahar adat atau belis bukan soal harga, melainkan martabat dan harga diri perempuan dan laki-laki yang harus diutamakan. Nilai tradisi memang wajar diwariskan, bahkan dipertahankan, namun tidak berarti hal itu tidak dapat disesuaikan dengan konteks kekinian. Jika mahar adat hanya berorientasi pada tuntutan harga semata, maka bukan tidak mungkin ada transaksi, tawar-menawar, bahkan utang adat guna memenuhi tuntutan mahar atau belis yang pada umumnya diajukan oleh pihak keluarga wanita. Esensi adat dan nilai penghargaan tentu tidak dapat disandingkan dengan besarnya belis atau jujuran. Justru, martabat adat terletak pada bentuk penghargaan, pemahaman, dan saling menghargai antara kedua keluarga. Dengan demikian, adat menjadi jembatan pemersatu, saling menghargai dan menerima perbedaan, dan terutama alasan kemanusiaan karena mencakup martabat harga diri perempuan dan laki-laki serta kedua keluarga. Ketika menempatkan adat sebagai urusan transaksional, maka hal itu justru melahirkan stigma di kalangan generasi yang melihat mahar atau belis atau jujuran adat sebagai beban bahkan prahara dalam hidup berumah tangga. Ada pergeseran nilai adat di balik tuntutan mahar atau belis yang membuat banyak pasangan muda-mudi menghadapi problema terkait penyelesaian urusan adat. Bukan tidak mungkin sekarang ini belis adat menjadi stigma negatif di kalangan generasi. Perlu dibangun pemahaman bersama agar jangan sampai tuntutan adat yang demikian tinggi menghambat urusan pernikahan dan bahkan kehidupan rumah tangga selanjutnya. Kadang, tuntutan adat yang semakin tinggi menimbulkan perasaan trauma, rasa frustrasi, bahkan cenderung menjadi alasan pelarian bagi pasangan muda untuk merantau ke luar daerah. Stigma negatif tentang mahar atau belis perlu dihapus, terutama di kalangan generasi muda. Meski demikian, hal itu tidak berarti urusan adat disepelekan atau bahkan dihilangkan. Namanya adat, tradisi tidak mungkin hilang, namun perlu disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi. Kultur tradisi setiap suku dan daerah tentu berbeda-beda, namun pendekatan dan pemahaman soal adat harus mengedepankan aspek martabat manusia daripada materi. Sebab dalam konteks adat Lio, urusan adat tidak akan pernah tuntas, melainkan terus berkesinambungan di antara dua rumpun keluarga. Semoga generasi muda sekarang tidak kehilangan jati diri di tengah arus perkembangan informasi dan teknologi. Sebaliknya, nilai luhur adat dan tradisi harus tetap menjadi pijakan. Generasi sekarang jangan sampai lupa atau bahkan meninggalkan tradisi dan budaya sendiri, sebab tradisi dan budaya adalah wujud jati diri dan martabat kita sendiri. Tradisi perlu diwariskan sejauh masih kontekstual dengan situasi kekinian. Jangan sampai adat hilang sama sekali. Bravo generasi muda, salam Leta Sega.